Baik, langsung saja pemaparan materi dari kelompok 10 tentang sejarah masuknya Islam dan kerajaan Islam ke Nusantara. Yang pertama, proses dan metode masuknya Islam ke Nusantara. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Mengenai kapan oleh siapa datang dan masuknya Islam ke wilayah Nusantara atau ke Indonesia, sebenarnya belum ada ahli yang menjawab secara pasti. Tetapi, mayoritas ahli menyatakan bahwa Islam mulai masuk ke wilayah Nusantara sekitar abad ke-8 melalui para pedagang Islam dari beberapa negara. Islam masuk ke Nusantara sebagai agama diterima oleh penduduk setempat atas dasar kesadaran pribadi masing-masing, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan para ahli sepakat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur damai atau lebih bercorak sofistik atau sentuhan para ulama, dan bukan bercorak politik yang sebagai sentuhan kekuatan militer atau penaklukan, seperti yang berlaku di kawasan Afrika atau Andalusia. Kedatangan Islam ke wilayah Nusantara membawa kemajuan dalam berbagai bidang, terutama setelah berdirinya dan berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Rick Loves mengatakan bahwa kemungkinan ada dua proses masuk dan penyebaran Islam di Nusantara. Yang pertama, penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam kemudian ikut menganutnya. Yang kedua, orang-orang Asia seperti Arab, India, Cina, dan lain-lain yang telah memeluk agama Islam sehingga secara permanen di suatu wilayah di Nusantara atau di Indonesia melakukan pernikahan campuran dan mengikuti gaya hidup lokal, sehingga mereka menjadi orang Jawa atau Melayu ataupun sudah termasuk dalam anggota suku-suku tertentu. Meskipun begitu, menurut teori Arab atau teori Mekah, upaya yang dilakukan oleh pedagang Arab dalam mengenalkan Islam ke wilayah Nusantara mempunyai pengaruh besar dalam mewarnai Islam di Nusantara. Sejak awal abad ke-7 dan ke-8 Masehi, para pedagang Arab sudah terlibat aktif dalam penyebaran Islam ketika mereka dominan dalam perdagangan Barat dan Timur. Teori Arab tersebut sebenarnya dikemukakan pertama kali oleh Crawford yang mengatakan bahwa Islam dikenalkan pada masyarakat di Nusantara atau di Indonesia langsung dari tanah Arab. Lalu ditambahkan oleh dukungan Kaiser yang berpendapat bahwa Islam di Nusantara berasal dari Mesir. Neyman dan de Hollander mengatakan bahwa Islam di Indonesia berasal dari Hadramaut. Sedangkan V. Jeffert berpandangan bahwa orang-orang Arab yang melakukan pernikahan dengan penduduk pribumi adalah yang berperan dalam penyebaran Islam di pemukiman baru mereka di Nusantara. Sejarah yang berkaitan dengan kedatangan Islam di Nusantara tidak bisa dilepaskan dari bukti-bukti sejarah itu tersendiri atau harus merujuk pada bukti-bukti sejarah yang valid. Pertama, ada bukti literasi yang berkaitan seperti babat, hikayat, cerita, dokumen, dan lain-lain. Yang kedua, ada bukti arkeologis berupa benda-benda seperti prasasti-prasasti atau batu-batu nisan yang dapat menjelaskan atau menyingkap objek sejarah tersebut. Kedua bukti sejarah ini menjadi landasan teori ahli sejarah untuk menyimpulkan kapan Islam masuk ke wilayah Indonesia. Sehingga ada dua pendapat ahli sejarah mengenai perkiraan kapan Islam datang ke Nusantara. Yang pertama, Islam datang pada abad ke-7. Yang kedua, para ahli menyebutkan bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Ahli sejarah yang mengusung teori ini antara lain Snook, J.P. Mokyut, R.A. Kern, dan Haji Agus Salim. Di antara argumentasi pengusung teori ini adalah keruntuhan dinasti Abbasiyah akibat serangan kerajaan Mongol yang berdampak menyebarnya komunitas muslim ke beberapa tempat yang aman. Salah satunya arkeologis berupa batu nisan bertuliskan Malik Saleh, salah seorang sultan di Aceh yang meninggal pada tahun 1297 Masehi. Selain itu, ditemukan batu nisan atas nama Fatimah binti Maimun di Gresik yang meninggal pada tahun 1208 Masehi. Dari pandangan tersebut dapat dipahami bahwa teori yang pertama merupakan awal kontak masyarakat Nusantara dengan Islam dan pembentukan komunitas Muslim. Sedangkan teori yang kedua merupakan periode penyebaran dan penguatan komunitas Islam, bahkan sudah dalam bentuk kekuatan politik, seperti kerajaan Islam di Nusantara, yakni salah satunya adalah Kerajaan Perlak di Aceh. Adapun dari mana asal para pembawanya, para ahli sejarah berpendapat bahwa mereka berasal dari Arab, Gujarat India,
Cina, dan Persia. Sedangkan status siapa yang pembawaannya adalah para pedagang atau saudagar-saudagar muslim yang kaya raya yang juga berperan sebagai pendakwah atau dai. Mereka menjalin hubungan dagang dan terpanggil untuk mengajak rekan dagangnya untuk memeluk agama Islam. Selanjutnya adalah metode penyebaran Islam di Nusantara. Islam tersebar sangat cepat dan mengubah keyakinan masyarakat di Indonesia sehingga mereka menjadi seorang muslim. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari metode atau cara penyebarannya yang dilakukan oleh para pedagang muslim atau ulama itu sendiri. Di antara metode yang digunakan dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pengenalan ajaran Islam melalui metode perdagangan, perkawinan, dan politik. Sedangkan tahap yang kedua yaitu tahap pengetahuan tentang ajaran-ajaran Islam melalui metode pendidikan, kesenian, dan tasawuf. Di tahap pertama, yang pertama ada perdagangan. Kawasan Indonesia, terutama Aceh, menjadi lalu lintas perdagangan internasional di kala itu. Posisi Aceh dekat dengan Samudra Hindia, sehingga dimanfaatkan oleh para pedagang yang datang dari Arab, India, Gujarat, Persia, dan Cina. Mereka menjalin hubungan bisnis dengan para pedagang lokal di Indonesia. Mereka saling membeli dan menjual. Di sela-sela hubungan tersebut, muncullah keterpanggilan untuk mensyiarkan ajaran Islam. Kemudian secara bertahap, para pedagang lokal sedikit demi sedikit mengikuti ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan oleh para saudagar muslim tersebut. Yang kedua ada perkawinan. Saudagar muslim yang kaya raya yang berasal dari Arab, Persia, India, dan Cina menarik hati perempuan-perempuan setempat. Banyak di antara mereka yang mau menikah dengan saudagar muslim tersebut. Sebelum perempuan-perempuan itu dinikahi, mereka masuk Islam terlebih dahulu. Dari proses ini terbentuklah keluarga-keluarga muslim yang kemudian menjadi komunitas muslim dalam skala yang lebih besar. Yang ketiga, politik. Adapun yang dimaksud dengan metode politik ini yaitu sebuah pendekatan dakwah yang dilakukan oleh para penyebar Islam, terutama para dai yang mendatangi para penguasa atau pemimpin masyarakat, baik dalam skala kecil maupun besar, seperti raja-raja atau para bupati yang mengajak mereka untuk memeluk ajaran Islam. Dengan masuknya mereka, para pemimpin di Indonesia, ke dalam Islam, penyebaran Islam terasa lebih efektif karena para raja memiliki pengaruh yang besar kepada rakyatnya, sehingga mereka pun mengikuti raja. Yang kedua yaitu kerajaan Islam di Indonesia. Sejarah kerajaan Islam di Nusantara. Menurut berbagai sumber sejarah, agama Islam masuk pertama kalinya ke Nusantara sekitar abad ke-6 Masehi. Saat kerajaan-kerajaan Islam masuk ke tanah air pada abad ke-13, berbagai kerajaan Hindu, Buddha juga telah mengakhiri masa kejayaannya. Kerajaan Islam di Indonesia yang berkembang saat itu turut menjadi bagian terbentuknya berbagai kebudayaan di Indonesia. Kemudian, salah satu faktor yang menjadikan kerajaan-kerajaan Islam makin berjaya beberapa abad yang lalu ialah karena dipengaruhi oleh adanya jalur perdagangan yang berasal dari Timur Tengah, India, dan negara-negara lainnya. Selanjutnya yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, yaitu kerajaan Islam pertama di Indonesia yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Pada tahun 1267 sampai 1521 Masehi. Yang kedua yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Pada tahun 1496 sampai 1903 Masehi. Yang ketiga yaitu Kerajaan Maluku. Yang keempat yaitu Kerajaan Demak pada tahun 1478 sampai 1554 Masehi. Yang selanjutnya yaitu Kerajaan Panjang pada tahun 1568 sampai 1586 Masehi. Selanjutnya yaitu Kerajaan Cirebon pada tahun 1430 sampai 1677 Masehi.
Yang terakhir yaitu Kerajaan Banten pada tahun 1526 sampai 1800. Yang ketiga yaitu peran ulama dalam mengembangkan Islam di Nusantara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran ulama dalam pengembangan Islam di Nusantara. Yang pertama, Nuruddin Al-Raniri. Nuruddin Al-Raniri adalah ulama terkemuka di Aceh. Ia banyak memberikan pengaruh dalam mengembangkan dan mensyiarkan ajaran Islam di kawasan itu. Nama lengkapnya adalah Nuruddin Ali Al-Raniri. Beliau dilahirkan di Ranir, sebuah tempat di pantai Gujarat, India. Ilmu pengetahuan agama ia pelajari di Ranir, Hadramaut, Makkah, dan Madinah. Ketika Kesultanan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar II pada tahun 1637 Masehi, Al-Raniri diangkat sebagai mufti atau pemberi fatwa, salah satu kedudukan tinggi di Kesultanan Aceh. Tugas Al-Raniri adalah membantu Sultan untuk mengembangkan dan mensyiarkan Islam, juga menjadi penasehat Sultan dalam masalah-masalah keagamaan. Al-Raniri adalah seorang ulama yang produktif, yang menulis banyak buku pengetahuan tentang Islam seperti di bidang fikih, akidah, tasawuf, dan hadis. Dalam bidang fikih, Al-Raniri menekankan pentingnya syariat dalam praktek-praktek tasawuf. Salah satu karyanya adalah Shirathul Mustaqim, menjelaskan berbagai macam ajaran fikih seperti bersuci, sholat, zakat, puasa, dan haji. Al-Raniri juga berperan penting dalam menguatkan akidah masyarakat Muslim di Aceh. Melalui karyanya adalah Durra Al-Faraid bi Syarhi Al-Aqaid, yang menegaskan pentingnya bagi kaum muslimin untuk berakidah secara benar. Kontribusi lain Al-Raniri dalam pembaruan Islam di Aceh ialah banyak menerjemahkan hadis-hadis Rasulullah ke dalam bahasa Aceh atau bahasa Melayu agar mudah dipahami dan diamalkan oleh masyarakat di sana. Al-Raniri wafat pada tahun 1658 Masehi. Yang kedua, Abdul Somad Al-Palembang. Tokoh ulama ini merupakan sosok yang paling berpengaruh di antara ulama-ulama yang berasal dari Palembang. Nama lengkapnya adalah Abdul Somad bin Abdullah Al-Palembangi. Abdul Somad menghabiskan masa mudanya di Mekah dan Madinah untuk belajar agama. Guru-gurunya adalah para syekh besar seperti Syekh Muhammad Al-Saman dan Al-Madani, pendiri tarekat Samaniyah Al-Halwatiyah. Ia memperoleh ijazah dari Syekh Al-Saman untuk mengajar dan mengenalkan tarekat Samaniyah di Palembang. Atas petunjuk gurunya, ia juga belajar pada Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Maghribi yang mengajarkan ilmu filsafat dan tasawuf. Selama berada di Mekah dan Madinah, Abdul Somad banyak menulis beberapa buku baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia untuk memenuhi permintaan masyarakat di Palembang. Komunikasi dan hubungannya dengan tanah kelahirannya tidak pernah terputus. Bahkan ia menyarankan agar masyarakat Palembang untuk melawan penjajah Belanda. Yang ketiga, Abdul Rauf Singkal. Abdul Rauf Singkal dilahirkan di Singkal, sebelah utara Vansur di pantai barat Aceh. Tidak banyak yang bisa diketahui dari masa kecilnya. Ia memperoleh pengetahuan agama dari ayahnya yang juga seorang ulama. Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya kepada Aceh, kemudian ke Timur Tengah. Ia menghabiskan waktu selama 19 tahun untuk menuntut ilmu di beberapa tempat dan kepada beberapa guru. Dalam perjalanannya ke Timur Tengah, Singkal menuntut ilmu di Doha kepada Syekh Abdul Qadir Al-Maurir, kemudian ke Yaman. Setelah dari Yaman, ia pergi ke Jeddah dan belajar kepada Syekh Abdul Qadir Al-Barholi. Kemudian belajar di Masjidil Haram. Setelah belajar di Masjidil Haram, Singkal beralih ke Madinah. Kota suci ini menjadi tujuan terakhirnya. Ia pun merasa puas dengan apa yang telah dilakukannya. Di Madinah, ia berguru pada Ahmad Al-Kusasi dan Ibrahim Al-Qurani. Setelah puas belajar di berbagai tempat, Singkal kembali ke Aceh. Ia meninggalkan Madinah menuju Aceh setelah kedua gurunya di Madinah meninggal dunia. Ia sampai di Aceh pada tahun 1661 Masehi atau 1584 Hijriah. Di Aceh ia diangkat Sultan sebagai Odi Al-Malik Al-Adil atau mufti yang berkewajiban atas urusan agama dalam Kesultanan Aceh. Selain itu, ia aktif mengajar dan menulis. Singkal menulis sekitar 22 karya yang membahas fikih, tafsir, kalam, dan tasawuf. Yang terakhir, Syekh Nawawi Al-Bantani. Muhammad bin Umar Nawawi atau lebih dikenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Pada usia 15 tahun, Nawawi berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ia menetap di sana selama 3 tahun untuk mendalami ilmu agama pada Sayyid Ahmad bin Said Abdurrahman Al-Nawawi dan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sedangkan di Madinah, ia belajar pada Syekh Muhammad Hatib Sambas Al-Hambali. Pada tahun 1833, Syekh Nawawi kembali ke Banten. Ia berbagi ilmu agama pada pemuda-pemuda di tanah kelahirannya.